Selamat Hari Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu tempat yang semua orang sadar bahwa dia suatu hari nanti akan menuju ke situ. Meskipun dia tidak menginginkannya. Tempat apakah itu? Yaitu adalah kubur. Setiap kali kita mengunjungi kubur, kita tahu bahwa jasad daripada seseorang ada di situ. Tetapi saudara bayangkan, kalau satu hari saudara pergi ke kubur dan saudara mendapati bahwa ternyata kubur itu kosong. Bukan kosong karena jasad yang ada itu dipindah. Tetapi saudara sekalian, kosong karena yang dikuburkan di sana dia sudah bangkit. Nah saudara, pasti kita akan sangat terkejut. Dan itulah yang dirasakan oleh para perempuan dan murid-murid Yesus yang datang ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu. Mereka mendapati kubur itu kosong. Kenapa bisa kosong? Ini hal yang mereka tidak bisa mengerti. Tetapi Alkitab memberikan kita jawabannya. Karena Yesus sudah bangkit. Nah saudara sekalian, kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta yang amat sangat penting. Mengapa kubur itu kosong? Saudara, mungkin banyak orang Kristen yang masa bodoh. Tidak ada urusan dengan saya. Yang penting hidup saya baik-baik saja. Saya tidak peduli. Mau kubur itu kosong, mau kubur itu tidak kosong. Tetapi saudara sekalian, Paulus mengatakan ini sangat penting. Sebab inilah dasar daripada iman kita. Kebangkitan Yesus daripada kematian telah menjadi intisari dari berita Injil itu sejak mula-mula. Jikalau kubur itu tidak kosong, alias Yesus tidak bangkit, Paulus berkata, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kubur kosong, Yesus memberitahu kita satu hal, yaitu bahwa kubur alias maut tidak berkuasa menahan membelenggu Yesus. Saudara, maut itu kuasanya besar sekali saudara sekalian. Sebab siapapun harus menyerah ketika dia sudah berhadapan dengan maut. Berapapun besar, berapapun hebatnya orang itu, ketika dia sudah berhadapan dengan maut, dia harus sadar bahwa dia akan kalah. Tetapi saudara sekalian, kubur tidak berkuasa. Maut tidak berdaya untuk membelenggu Yesus. Maka saudara pikirkan. Kalau sampai kubur tidak bisa menahan Yesus untuk terus berada di dalamnya, pertanyaannya, siapakah Yesus? Pikirkan berapa besar kuasa daripada Yesus. Dan Yesus yang telah mendemonstrasikan kuasanya atas maut itu, dia menjanjikan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, yang percaya beriman kepada dia, juga akan memperoleh kemenangan atas maut. Dan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan Yesus, tidak mungkin ada kekristenan. Tanpa kebangkitan Yesus, saudara dan saya, kita percuma menjadi orang Kristen. Tanpa kebangkitannya, pengorbanan Yesus itu sia-sia. Dan tidak ada yang namanya penebusan, sebab tanpa Yesus bangkit, berarti pengorbanan Yesus tidak diterima oleh Bapaknya. Jadi kubur yang kosong itu memiliki arti penting dan kuasa yang sangat besar. Dan kuasa terbesarnya adalah menjadikan setiap orang yang telah mati secara rohani, mereka dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Oleh karena kubur itu kosong, maka hidup satu persatu orang yang mengikuti Yesus diubahkan. Mulai dari para murid sampai kepada orang percaya di dalam sepanjang zaman. Sebelum kebangkitan Yesus, para murid hanyalah sekumpulan orang yang hatinya sudah kecut, yang sudah merasa kalah. Semua kesaksian menceritakan bahwa mereka pergi, mereka melarikan diri. Tetapi kemudian mereka dengan berani memberitakan bahwa Yesus bangkit daripada kematian. Dan mereka tidak mau dibungkam sekalipun oleh ancaman.
oleh penganiayaan. Sekalipun banyak dari mereka yang mati oleh karena berita tentang kebangkitan Yesus itu. Maka ini patut kita pikirkan. Apa yang bisa menyebabkan perubahan sebesar ini? Mengapa mereka bisa mendadak berubah seperti itu? Adalah karena sesuatu. Sesuatu telah terjadi pada hari Minggu pagi itu yang mengubah hidup mereka. Dan peristiwa itu adalah kebangkitan Yesus. Di atas dasar kebangkitan Yesus inilah kita membangun pengharapan kita. Pengharapan apakah, saudara? Pengharapan akan kebangkitan kita pula satu hari nanti di dalam tubuh yang baru. Pengharapan akan pemulihan daripada seluruh ciptaan. Saudara bayangkan jikalau tidak ada pengharapan itu. Saudara bayangkan kita hidup di tengah-tengah dunia yang melewati begitu banyak penderitaan. Di mana-mana kita berhadapan dengan kematian. Di mana-mana kita berhadapan dengan sakit dan penyakit. Kita berhadapan dengan kejahatan daripada manusia yang begitu luar biasa. Kita berhadapan dengan permusuhan, perseteruan. Kita berhadapan dengan kegagalan, dengan kesakitan, dengan kehilangan yang bisa melumpuhkan hidup kita. Saudara, hidup ini melelahkan dan akan semakin melelahkan, saudara. Maka kadang orang-orang ingin cepat agar semua ini berakhir. Dan saudara bayangkan dalam situasi ini, jikalau tidak ada pengharapan di ujung sana. Jikalau yang ada di sana hanyalah gelap, tidak ada cahaya. Tetapi kita bersyukur bahwa di ujung jalan itu ada cahaya cemerlang dari Kristus Yesus yang telah bangkit, yang mengalahkan kematian. Maka inilah berita Paskah bagi kita. Berita kemenangan. Tuhan memberkati.